dengan beberapa peneliti yang ada di lembaga peneliti mengatakan bahwa keberhasilan program zakat itu yang existing ya, beberapa penelitian itu yang dilakukan di luar negeri itu justru terfokus kepada perempuan. Zakat fitrah itu kan membersihkan jiwa. Jadi kalau jiwa ini tidak ada status yang kaya atau yang miskin, tapi yang mampu. Yang mampu ini kan seandainya kita memang bisa menunaikan zakat fitrah itu ya wajib untuk mengeluarkan ketika di bulan Ramadan. Kalau memang butuhnya makan, yaudah khusus kasih makan saja. Betul. Tapi kalau mau mentransformasi yang awalnya orang butuh makan, kita cukupin makannya, tapi kita siapkan modalnya. Betul. Kita kasih kailnya, gitu kan, nggak usah dikasih ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda sekalian, jumpa lagi bersama saya, Din Fauzi Mulyawan di podcast Sharing Session Amal Bunda, tempat di mana siapapun bisa bebas membagikan kisah inspiratif yang tentunya bisa mengedukasi kita semua. Nah, gimana kabarnya Sobat Bunda sekalian? Mudah-mudahan sehat dan semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Dan boleh nih Sobat Bunda komen dong di bawah di kolom komentar lagi pada ngapain nih nonton podcastnya Amal Bunda. Mungkin ada yang lagi makan, atau ada yang lagi belajar, atau mungkin ada yang lagi proses mau tidur sambil dengerin podcast Amal Bunda. Masya Allah. Boleh ya tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Amal Bunda, karena di sini akan banyak sekali podcast-podcast atau kisah-kisah inspiratif dan yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, nggak kerasa Sobat Bunda, ini udah mau 100 hari menuju bulan Ramadan. Nah, bulan dimana penuh berkah dan banyak sekali ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, dan tentunya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya yaitu ibadah zakat. Nah, Sobat Bunda tahu belum sih? Yayasan Amal Bunda sekarang udah punya lembaga amil zakat sendiri, di mana kita udah bisa nerima zakat, infak, maupun sedekah dari Sobat Bunda semua. Kali ini, di podcast kali ini, kita akan ngobrol lebih dalam tentang zakat dan bagaimana peranan zakat dalam menjawab isu sosial, khususnya untuk perempuan dan anak. Kita juga akan berdiskusi mengenai bagaimana zakat bisa dikelola dengan cara yang lebih empatik, berkelanjutan, dan benar-benar menghadirkan perubahan kehidupan sehari-hari. Bersama saya sudah hadir Bapak Nur Hasan, Direktur Eksekutif Poros, Perkumpulan Organisasi Zakat sekaligus Dewan Syariah dari Laz Amal Bunda, yang akan berbagi ilmu dan cerita tentang zakat serta cara mengelolanya. Selamat datang Pak Nur Hasan. Oke, selamat berjumpa Mas ya. Iya, Pak Hasan. Saya Din Pak Hasan. Oke. Salam kenal. Mungkin ini bukan pertama kali kita ketemu ya Pak. Iya. Tapi sekali-kalinya ketemu itu di awal tahun Pak. Kemarin kita annual meeting di Jogja ya Pak. Iya. Di Jogja kita ketemu teman-teman ya. Betul. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Pak Hasan. Gimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah kabarnya sehat Mas Din. Dan alhamdulillah hari ini bisa sampai ke Amal Bunda ya. Alhamdulillah. Dari Bogor langsung atau dari mana Pak? Ya, ini kemarin dari Bogor langsung sih. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ini bisa ketemu dengan kita jauh-jauh dari Bogor ke Cilacap buat sharing di podcastnya Amal Bunda. Nah, di sini mungkin tadi sempat saya mention sedikit tentang poros, Perkumpulan Organisasi Zakat. Nah, sebenarnya poros itu sama nggak sih Pak sama lembaga amil zakat yang sudah kita kenal di Indonesia sendiri? Oke, memang perlu saya kenalkan ya, biar juga masyarakat juga tahu ya. Betul. Terkait apa sih itu poros. Poros adalah perkumpulan organisasi pengelola zakat, khususnya yang berbasis ormas. Di kami itu ada 11 LAS ya, lembaga
amil zakatnya ormas yang tergabung di poros. Di antaranya seperti ada Lajismu Muhammadiyah, Lajisnu Nahdlatul Ulama, terus ada juga Las Persis dari Ormas Persis, Las Dewan Dakwah, terus ada juga Baitul Mal Hidayatullah, punyanya Ormas Hidayatullah, ada juga Wahdah Inspirasi Zakat itu, terus ada juga Al-Irsyad Al-Islamiyah, itu Ormas Al-Irsyad, terus ada juga Lajisku dari KPPII, terus ada juga Las PUI, terus ada Al-Ziz Al-Wasliyah dan Lasnya Syarikat Islam. Ini poros ini merupakan asosiasi perkumpulan yang memang basically-nya kita berbasis massa gitu ya. Jadi rumah besar kita ada ormas dan di dalamnya ada lembaga amil zakat yang memang secara prinsipnya digunakan oleh ormas dalam rangka untuk mensyiarkan lah kemaslahatul ummah, khususnya di Jiswaf ini. Itu sekelas terkait poros. Jadi bukan hanya perkumpulan, tapi tentunya dengan tujuan mensyiarkan itu tadi dari Jiswaf itu sendiri. Sebenarnya kalau dari syiar, bentuk syiar itu sendiri, Jiswaf ini sebenarnya masih banyak juga mungkin yang belum paham gitu ya, Ustaz? Iya, sebagian masyarakat kita yang dipahami Jiswaf itu hanya zakat fitrah mungkin ya, gitu betul, ya. Yang masih dipahami itu hanya zakat fitrah. Namun di sisi lain itu kan masih banyak zakat yang lain. Karena pada dasarnya zakat ini kan dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Ini yang perlu masyarakat ketahui dan kita edukasi bersama ya terkait dengan kewajiban zakat itu. Kalau zakat mal sendiri turunannya banyak, Mas Din. Itu turunannya. Seandainya kita memiliki emas ya, itu emas juga sekarang harganya melambung tinggi kan gitu ya. Ini siap-siap Bapak Ibu semua yang emasnya sudah mencapai nisab dan haul 1 tahun ya, untuk segera ditunaikan kewajibannya. Itu terus ada juga saat ini ya zakat profesi yang paling dominan ya, yang apa namanya sudah banyaklah di kota besar yang teredukasi, yaitu bagaimana setiap profesi itu ada hak orang yang memang harus ditunaikan seperti itu. Itu transformasi kekayaan antara yang sukses atau yang memiliki keuangan banyak atau taraf hidupnya sejahtera, berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang saat ini dalam kondisi kesusahan. Itu sih pada prinsipnya di situ. Nah, itu tadi ya Sobat Bunda ya. Jadi kita udah membreakdown atau menguraikan sebenarnya dari zakat itu yang paling penting di bulan Ramadan khususnya itu ada zakat fitrah, dan setiap tahunnya juga ada yang namanya zakat mal yang paling ngetren sekarang bahasanya ada zakat emas dan juga zakat profesi. Sebenarnya banyak juga banyak. Tapi ini yang paling ngetren saat ini itu ada zakat mal dan profesi. Jadi tadi himbauannya dari Pak Hasan betul sekali, barang siapa yang sudah mencapai nisab dan haul 1 tahun maka harus dipersiapkan untuk membayar zakatnya. Nah, mungkin tadi kita membahas sedikit tentang perkumpulan organisasi zakat. Nah, mungkin ini kita Laz Amal Bunda juga. Ini kan memang punya fokus tersendiri, Pak. Fokus kita itu lebih banyak memberdayakan perempuan dan anak. Nah, bahkan bahasanya gini, sebenarnya kita tahu zakat itu adalah kewajiban, tapi sebenarnya zakat itu bukan hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi sebenarnya di balik menunaikan kewajiban itu ada bahwa zakat itu bisa menjadi solusi sosial. Salah satunya yang terkhusus yaitu perempuan dan anak. Sebenarnya kalau dari segi perempuan dan anak itu zakat bisa bantu di bagian mananya, Pak, kira-kira? Memang saat ini yang rentan dalam keluarga itu perempuan dan anak ya, yang memang menjadi salah satu topik yang menarik. Bagaimana sih
dana zakat ini bisa memberikan dampak atau memberikan sebuah solusi problematika yang dialami mungkin perempuan dan anak itu sendiri. Memang karena inovasi zakat kan memang semakin tahun akan semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan pada masanya kan seperti itu. Saat ini memang sebagian besar lembaga zakat mungkin konsentrasi nanti di amal bunda itu sendiri karena kan dari nama itu udah amal bunda gitu ya. Ayo bunda-bunda tunaikan zakatnya melalui las amal bunda kan gitu kan. Mantap. Karena apa? Konsentrasi ini penting untuk bagaimana sih lembaga ini bisa masuk ya, nggak hanya edukasi saja. Selama ini kan perempuan itu lebih banyak dikasih edukasi gitu ya. Tapi actionnya mana? Ya, ini kan peran kita bersama. Di antara mungkin program-program yang akan diberikan oleh Amal Bunda ini konsentrasinya ke perempuan dan anak ya, mungkin ya gitu Mas Din ya. Betul. Oke, ada beberapa hal yang memang saat ini dialami mungkin untuk perempuan dan khususnya anak yang dari keluarga fakir atau miskin ya. Kalau di kita miskin lah, atau kalau duafa itu ya masuknya miskin di asnaf kita kan gitu. Memang banyak program lah, seperti contohnya kenapa sih literasi atau pemahaman masyarakat kita tuh rendah dalam hal membaca kan. Apakah memang ini ada implikasinya dengan perkembangan gizi atau suplemen atau setidaknya ketika ibu itu hamil itu berpengaruh atau tidak? Ternyata berpengaruh, Mas. Jadi memang peran bagaimana sih program lembaga zakat ini bisa diterapkan bagi perempuan itu di antaranya tidak hanya edukasi ya, dalam rangka menyiapkan generasi emas kita yaitu 2045 besok, tapi juga memberikan sebuah program yang nyata. Beberapa mungkin modal usaha untuk perempuan itu contoh-contoh program. Terus terkait dengan edukasi stunting, bagaimana sih perempuan itu bisa berdaya di keluarganya ya kan, memberikan asupan gizi yang memang dapat memenuhi standar gizi buat anak kan gitu. Dan alhamdulillahnya kan Las Amal Bunda sudah fokus ya. Di Amal Bunda sudah fokus terkait mungkin sayur-sayuran yang sudah didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terkhusus baru Cilacap ini. Nanti ini bisa dicontoh mungkin ya untuk las yang lainnya. Sekarang kayaknya sudah berapa titik Mas di Cilacap itu untuk program-programnya. Nah, kalau papan sedekah sendiri kemarin minggu baru kita resmikan, sekarang ada 34. Masya Allah, ini 34 titik di Kabupaten Cilacap ya. Ini salah satu program yang fokus bagaimana sih konsentrasi Las Amal Bunda ini memberikan ya kan standar gizi bagi anaknya agar nanti kalau asupan gizi ke depan mungkin kemungkinan kalau kita kan dengan standar gizi yang tercukupi dari literasi, pemahaman, ketahanan tubuh itu kan terjaga. Sebagaimana juga program pemerintah kita kan gitu saat ini. Bagaimana menekankan gizi ini menjadi sebuah prioritas untuk menciptakan generasi emas yang akan datang. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan nih di Amal Bunda. Saya ingatkan lagi buat bunda-bunda zakatnya di Las Amal Bunda. Betul sekali. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari tadi yang disampaikan Pak Hasan itu jadi garis bawahnya adalah memang perempuan dan anak itu lebih berfokus ke dibentuk dalam keluarganya itu sendiri, di dalam internalnya itu sendiri. Tapi sebenarnya selain dari internal keluarga itu ada isu khusus lain nggak Pak yang bisa dari zakat itu yang akhirnya bisa dibagikan kepada perempuan dan anak khususnya, dan itu bisa bermanfaat untuk semua pihak atau semua kalangan gitu Pak. Oke, berarti spesifik ya, tidak hanya dari dalam tapi dari luar ya. Ini masuk di program
program ya, termasuk program mungkin yang memang bagaimana sih kita lembaga zakat memberikan inovasi program yang tidak hanya konsentrasi di internal, tapi juga ke eksternal ya. Contohnya apa? Pembentukan UMKM yang berbasis perempuan itu kan juga bisa dilakukan oleh lembaga zakat, khususnya Las Amal Bunda ini ke depan ya, agar tidak hanya perempuan ini menjadi ibu rumah tangga yang ngurusin untuk keperluan keluarga saja, tapi ada inovasi yang diberikan oleh perempuan ini kepada nggak hanya kepada keluarga tapi kepada khalayak juga. Ada beberapa gini. Saya pernah berdiskusi nih, cerita sedikit ya, dengan beberapa peneliti yang ada di lembaga peneliti mengatakan bahwa keberhasilan program zakat itu yang existing ya, beberapa penelitian itu yang dilakukan di luar negeri itu justru terfokus kepada perempuan dalam pengelolaan manajerialnya, terus dampaknya itu justru perempuan yang lebih memanage lebih bagus gitu. Mungkin karena kehati-hatian dari perempuan itu sendiri yang memberikan sebuah tanggung jawab yang begitu besar ya, diberi tanggung jawab keluarga aja begitu besar, apalagi diberi tambahan yang lain. Tentunya itu menjadi sebuah challenge tersendiri buat perempuan yang memberikan manfaat buat lingkungannya, kan mungkin seperti itu. Nah, ini beberapa contoh program yang bisa diterapkan di lembaga zakat. Bagaimana sih dana zakat ini bisa menyasar ya, khusus kepada perempuan dan anak-anak ini. Kalaupun program yang lain khusus anak, mungkin seperti beasiswa itu juga bisa dilakukan. Karena menyiapkan SDM tadi. Kalau kita mau mengejar kesuksesan atau suksesnya lembaga zakat itu ketika binaannya atau yang dibantu atau bahasanya mustahiknya lah, itu berubah menjadi muzaki. Itu sebuah kesuksesan lembaga zakat. Dalam rangka itu kita perlu menyiapkan nih, siapa target kita. Seandainya seperti beasiswa anak yang kurang mampu kan ya. Ini harapannya ketika selesai beasiswa dia bisa bekerja dengan baik. Relevansinya apa? Dia bisa berzakat kan. Betul, itu tujuannya. Betul. Itu karena apa? Dana zakat ke depan itu tidak hanya digunakan hanya insidental atau program-program charity yang diberikan sembako selesai, tidak. Tapi bagaimana sih dana zakat ini diinovasikan menjadi sebuah dana zakat yang produktif, yang sustainable, bisa berkelanjutan seperti itu, dengan beberapa program yang memang dibentuk dan memberikan dampak yang panjang. Contohnya tidak, kalau sembako kan ya udah selesai ya, setelah dimakan selesai. Itu penting sekali karena untuk memberikan asupan yang layak ya buat masyarakat atau perempuan atau keluarganya. Tapi di sisi lain harus disiapkan juga program-program yang berkelanjutan, modal usaha, beasiswa itu juga berkelanjutan, dan program-program yang lainnya yang memang saat ini bisa lah dikembangkan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini ya. Apakah digitalisasi dibantu untuk produk yang dihasilkan, kita bisa saling kolaborasi, kita sosialisasi, bantu sosialisasi dari lembaga. Itu sebuah program-program yang bisa dilakukan saat ini. Iya. Nah, itu tadi ya Sobat Bunda. Jadi memang lembaga amil zakat ini memang menyentuh banyak sekali hal, banyak sekali sisi, termasuk di perempuan dan anak. Bagaimana kita dari lembaga amil zakat ini bisa mengelola dana zakat tersebut yang akhirnya bisa bermanfaat untuk perempuan dan anak itu sendiri ya Pak ya. Melalui program-program yang memang sudah disediakan. Nah, kalau program itu sebenarnya ada batasannya nggak sih Pak, terkait dari segi pengelolaan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat itu? Kalau batasan sih tidak ada batasan program harus
berapa tidak. Tapi dalam pengelolaan yang baik itu, karena dana zakat ini kan ada masanya, Mas. Jadi setiap kita kelolanya kan ada haul per tahun ya. Selama tahun ketika kita kelola, kita distribusikan, nanti tahun berikutnya kita pengumpulan lagi, kita distribusikan, sustainability-nya ada. Kalau terkait dengan program terkait pemenuhan asnaf ya, ini ikhtilaf ya. Kalau asnaf, apakah pendistribusian zakat itu wajib 8 asnaf terpenuhi? Ya, ini menarik. Karena ada beberapa asnaf yang memang saat ini juga tidak memungkinkan ada di Indonesia. Nah, ini ada ikhtilaf, Syafi'i mewajibkan 8, kalau Imam Mazhab yang lain ya yang ada dulu lah gitu. Daripada nanti tidak terdistribusi kan gitu ya. Nah, itu yang justru yang tidak diinginkan dari di situ. Jadi pada intinya transformasi ini yang paling utama. Kenapa innama shodaqatu lil fuqara wal masakin? Nah, ini kan dua indikator ini kalau sudah bisa diselesaikan dari dana zakat itu sebuah prestis, baru berlanjut ke yang lainnya. Mungkin prioritas yang perlu kita selesaikan itu yang dua ini dulu. Bagaimana sih kalau dua ini terselesaikan, baru bisa kita ke asnaf yang lain kan itu. Di satu sisi memang amil sebagai pengelola memang ada hak di situ ya. Kalau seperti budak di Indonesia sendiri mungkin sekarang perkembangannya sudah berbeda, nggak budak lagi. Contohnya seperti ada trafficking ya, itu juga masuk kategori budak ya, karena hampir sama itu jual beli manusia itu, dan itu bisa dana zakat digunakan untuk membantu di situ. Inovasi perkembangan zakat kontemporer saat inilah yang perlu kita pahami bersama. Tidak hanya kita saklek sesuai syariat yang ada pada masa dulu, tapi bisa kita terapkan di masa yang sekarang dengan beberapa metode lah yang kita pakai agar transformasi zakat. Kalau zakat itu kan dari setiap usaha, baik usaha kita atau memang yang dari tanah yang diberikan oleh Allah. Contohnya apa? Pertanian ya, pertanian itu kan ada dua konsep zakat pertanian. Kalau memang diairi atau pakai pupuk dan yang lainnya itu zakatnya 5%. Ini buat yang di daerah itu harus paham terkait dengan zakat pertanian sih. Kalau memang tak ada hujan yang pembukaan lahan awal langsung nanam, tidak memberikan effort yang besar, yaitu 10%. Itu kewajiban-kewajiban yang harus dipahami masyarakat. Terus sedikit Mas, kenapa sih kok zakat menjadi begitu penting ya? Di Al-Quran sendiri, mohon maaf kalau bisa dicek nanti kalau salah, ada sekitar 28 ayat yang secara eksplisit ya, zakat disandingkan dengan sholat. Nah, ini yang kan innama shodaqatu, Masya Allah, terkait dengan waqimis sholah wa atuz zakah warka'um arroqin. Itu diantara dalil terkait dengan kewajiban antara sholat dan zakat. Begitu dekatnya antara zakat dan sholat ini berarti menunjukkan bahwa Allah itu sudah memberikan sebuah transformasi nih antara kebutuhan rohani kita kepada Tuhan dan kebutuhan kita sesama, menjaga, untuk saling menjaga kan gitu. Ini sudah di sebuah falsafah zakat itu sendiri sudah ada sebenarnya. Kalaupun zakat ini, kalau sholat itu hubungan kita kan dengan Allah langsung. Allah langsung, tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa menentukan, orang ini sholatnya 5 waktu. Jangan-jangan dia di kamar sholat kan gitu ya kan gitu. Tapi kalau transformasi harta dengan zakat ini bisa, yaitu karena di satu sisi sholat itu sebagai kewajiban kepada Allah, zakat ini ada dua elemen transformasi Mas. Di antara kewajiban kepada Allah dan kepada manusia. Ini yang begitu penting. Karena apa?
ketika kita memiliki harta terus kita bagi kepada sesama, itu saling menjaga. Apalagi diberikan melalui lembaga yang resmi dan tercatat di Kementerian Agama. Tentunya dampaknya itu akan kelihatan dan maslahatul ummahnya itu akan lebih besar seperti itu. Ini beberapa transformasi zakat yang ada saat ini seperti itu. Iya, Masya Allah, itu pernyataan beliau tadi membuktikan bahwa memang Pak Hasan ini udah melanglang buana mengenai zakat ya Pak ya. Udah banyak sekali pengalaman, mulai dari zakat yang emang dulu sekali dan sampai sekarang bertransformasi itu tadi. Dari 8 asnaf kemudian yang harus kita fokuskan itu minimal ya 2 gitu ya Pak ya. Kemudian banyak sekali lah, mulai dari kewajiban kita sebagai manusia emang itu harus berzakat karena di Quran sendiri pun sepenting itu, karena disandingkan selalu disandingkan dengan sholat itu sendiri. Tadi mungkin balik lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan itu bagaimana caranya mustahik bisa berubah menjadi muzaki. Nah itu kan suatu perubahan yang kita bisa bilang dari yang tadinya mustahik itu kan kalau tadi 2 fakir dan miskin itu tadi apa ya, berubah menjadi muzaki, artinya beliau mampu untuk membayar zakat. Nah itu tantangan terbesarnya apa nih Pak, sepengalamannya Pak Hasan itu sendiri? Oke, ini nanti kita bahas ya di dalam penyusunan sebuah program. Ini penting sekali ketika kita membuat sebuah program itu harus melihat sampai impact-nya itu apa sih dari program yang kita cetuskan. Tidak hanya euforianya saja, tapi impact keberlanjutannya itu apa kira-kira. Jangan sampai gini, saat ini beberapa proses tentunya kalau di Amal Bunda sudahlah kita sudah mulai membuat sebuah asesmen ya, asesmen dalam pendistribusian zakat yang itu menjadi acuan kita untuk tepat sasaran ya, tepat sasaran dari setiap program yang ada. Asesmen ini sangat penting ketika kita mendistribusikan sebuah program, karena kita akan tahu nih kebutuhan masyarakat itu apa, atau perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Cilacap ini apa sih kebutuhannya agar scale up-nya dapat. Dia di transformasi yang awalnya miskin menjadi muzaki lah gitu. Walaupun kalau nggak munfik lah seperti itu. Udah mulai dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini indikator seandainya gini, kita memberikan sebuah modal usaha. Contoh modal usaha yang paling ringan merubah itu modal usaha, karena bagaimanapun Rasulullah sebelum menjadi Rasul kan belajar usaha dulu kan, karena ada kalau kamu pengen cepet kaya berusahalah atau berdaganglah kan gitu ya. Itu sebuah apa namanya, wejangan ya. Kalau mau cepat kaya, dagang kan gitu kan. Kalau kita memberikan sebuah program UMKM contohnya seperti itu, tentunya kita tidak serta-merta memberikan langsung hanya modal usahanya saja, tapi bagaimana kita mengasesmen penerima manfaat ini. Apakah ketika diberikan modal usaha ini, dia sudah bisa memutar modal tersebut atau belum? Atau bisa kita lihat kebutuhan makannya sudah tercukupi atau belum. Ya kadang kan program yang diberikan las lah, yang penting kalau ada las yang memang langsung sporadis itu indikator keberhasilannya kadang akan kecil. Karena kita tidak bisa menilai orang yang awalnya butuhnya makan kita kasih modal usaha, ya habis buat makan kan gitu lah. Nah, kita ini asesmennya harus lebih rigid ya, terkait dengan kebutuhan apa. Kalau memang butuhnya makan, yaudah khusus kasih makan saja. Tapi kalau mau mentransformasi yang awalnya orang butuh makan, kita cukupin makannya, tapi kita siapkan modalnya. Kita kasih kailnya gitu kan, nggak usah dikasih ikan mulu kan. Sekarang kan mohon maaf ya, ini kayak program-program yang dilakukan oleh saya nggak berani juga kan, kebanyakan dikasihnya ikan terus kan. Berbagai macam program itu ikan bentuknya, tapi tidak dikasih kail gitu kan. Ya harusnya kan ada ikan, ada kail, supaya dia juga bisa apa namanya, lebih produktif bagaimana sih mengelolanya. Karena saat ini kalau
orang tersebut masih kebutuhan nafkah atau kebutuhan makannya belum tercukupi dan kita kasih modal usaha, ya ujungnya ya habis untuk makan. Yeah. Nah, ini ada 2 indikator. Kemarin saya mengkaji betul itu terkait dengan program-program. Oh, ternyata satu komunal sebuah program itu harus melibatkan kebutuhan dasar dan kebutuhan usaha. Ini juga jelas sekali. Contohnya kita ngasih modal usaha kelontong, tapi juga kita kasih untuk kebutuhan hariannya, sembako dan yang lainnya. Itu mungkin itu yang sukses story yang saya baca selama ini, dan keberhasilannya lebih tinggi itu di situ. Betul. Dan yang terpenting itu pendampingan. Nah, ini yang terpenting itu pendampingan, karena setelah dikasih program tidak ada pendampingan, tidak ada edukasi, itu ya sama aja. Iya. Bingung kadang orang suruh produksi A, seumpamanya dia memiliki skill kalau di daerah bikin kerupuk, contohnya gitu ya. Oke, kita kasih modal untuk bikin kerupuk, tapi tidak kita dampingi nih pemasarannya nih. Bingung juga. Nah, kadang orang produksi itu lemah dalam marketing ya. Nah, itu penting kolaborasi ini yang kita jaga dan kita bangun agar program-program ini tepat sasaran dan berkelanjutan. Itu sih. Betul sekali. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Pak Hasan ke kita, ke kami di Las Amal Bunda. Gimana caranya Las Amal Bunda ini memiliki program-program yang memang berkelanjutan itu tadi apa ya. Tentunya kita juga sedang berusaha, dan satu yang paling penting betul tadi pendampingan. Jadi apapun programnya, tapi kalau misalnya tidak didampingi ya nol juga ya Pak ya. Kan seakan-akan cuman ngasih aja gitu. Ngasih aja. Tapi tidak didampingi dan tidak berkelanjutan akhirnya. Jadi sebenarnya kunci utama dalam keberhasilan perubahan itu tadi, transformasi itu tadi adalah salah satunya pendampingan ya Pak. Iya. Selain pendampingan ada lagi nggak Pak kira-kira Pak? Saat ini sih masih lebih dominan pendampingan ya, karena pendampingan itu nanti akan membuka market. Kalau di kita kan sudah paham lah kalau teman-teman bagaimana sih membuka market bagi penerimaan manfaat yang ada di lembaga, dan umumnya kan program kita itu kalau memberikan sebuah modal usaha sudah membuatkan ekosistemnya, ya kan gitu ya. Contoh, program terkait dengan ekosistem farm kan gitu kan. Nanti ini dari hasilnya kita sudah bisa, pembelinya sudah ada, terus pangsa pasarnya sudah ada. Nah, ini yang tentunya menjadi sebuah keberhasilan program itu sendiri ya. Dan harapannya sih program yang ada atau hasil pengelolaan zakat yang dari lembaga ini bisa ditasyarufkan atau didistribusikan sesuai, nggak hanya memenuhi aman syar'i, juga memberikan manfaat yang berkelanjutan seperti itu. Betul sekali. Nah, itu tadi ya. Jadi Sobat Bunda, ketika kita berzakat kepada lembaga amil zakat itu bukan berarti kita memberikan uang secara cuma-cuma, tapi di lembaga amil zakat itu juga diproses gitu ya, bagaimana caranya uang yang didapat atau zakat yang didapat itu bisa dikelola sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya inginnya dari kami pun berkelanjutan itu tadi ya. Walaupun banyak juga yang memberi ikannya saja, tapi kita insya Allah memberikan kailnya juga. Gitu. Tugasnya kita memberikan kail mungkin ya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya selain sebagai muzaki, sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri, kalau misalnya ingin ikut di langkah kecil kita ini, langkah dari lembaga amil zakat ini untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, langkah apa Pak yang kira-kira pas buat masyarakat nih Pak? Tentunya ikut serta ya dalam mensyiarkan terkait dengan Las Amal Bunda ini yang ada di lingkungannya, tidak hanya programnya tapi juga terkait edukasi zakatnya bagi masyarakat kita yang memang saat ini sudah memenuhi kriteria untuk membayar zakat. Tentunya dengan zakat yang Bapak Ibu berikan kepada LAS itu akan memberikan manfaat yang lebih besar ya, tentunya kepada
khususnya program kepada program perempuan dan anak yang dicantumkan oleh Las Amal Bunda ini. Edukasi itu sangat penting dan saling monitor ya kan, kita tidak hanya las terus kegiatan las, tapi kita libatkan semua stakeholder lah, bagaimana sih dengan adanya las ini memberikan manfaat yang luas lah, khususnya di Kabupaten Cilacap ini, dan memberikan program-program yang berdampak berkelanjutan untuk agar dapat merubah, walaupun tidak menjadi muzaki, mungkin menjadi munfik atau mutasodik ya, orang yang bersedekah kepada melalui Las Amal Bunda ini. Oke, ya seperti itu. Mungkin dari terakhir nih Pak Hasan, dari Pak Hasan sendiri mau menyampaikan apa nih ke Sobat Bunda, bahwa memang zakat ini bukan hanya kewajiban, tapi bisa disampaikan bahwa zakat ini adalah bentuk cinta kita terhadap sesama, atau bagaimana Pak? Oke. Bunda-bunda dan Bapak Ibu semuanya, tentunya zakat itu tidak hanya memberikan sebuah manfaat yang besar buat masyarakat kita, tapi juga zakat ini menjadi penting buat kita semua dalam rangka transformasi harta kita bagi yang mampu kepada yang kurang beruntung atau kurang mampu. Dengan adanya transformasi inilah membuat ekosistem antara yang kaya dan yang miskin itu saling setara. Jadi tidak ada ketimpangan. Dengan Bapak Ibu memberikan zakatnya melalui lembaga, itu akan tercatat dan itu memberikan dampak yang positif buat kita semua. Itu saja Mas. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita dan pencerah bagi kita bahwa sebenarnya zakat itu bukan kewajiban yang memberatkan, bahwa memang itu adalah sebuah hal yang bisa membantu sesama. Dan tentunya zakat ini juga bukan sekedar kewajiban tahunan, tetapi zakat adalah bahasa cinta yang Allah titipkan agar kita saling menebarkan kebaikan. Terima kasih Pak Hasan atas pernyataannya, atas ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat ini kepada kita semua. Mungkin kita tak bisa mengubah dunia sendirian, tapi lewat zakat kita bisa menyalakan cahaya kecil yang jika digabungkan bisa menerangi banyak kehidupan. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast sampai akhir ini. Sekian podcast bersama Amal Bunda bersama saya Din Fauzi dan Pak Hasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share video ini agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.